Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari channel Ngoprek Yuk. Ini mau bahas kali ini tips trik atau bahasan detail gimana sih, apa aja yang dicek waktu kita beli motor Ninja RR ya khususnya, dan Ninja R. Kalau untuk NSR, kalau ada yang mau dibahas silahkan di komen-komen aja. Saya beberapa kali dapet atau beli motor Ninja, beberapa kali sih, oranye, hijau, biru, bahan. Jadi saya bisa tahu gitu dari suara langsam itu udah bisa ketahuan kondisi mesinnya gimana, kondisi mesin sih lebih sering, karena mesin ini kan salam 5 juta ya. Blok ini kan harganya lumayan nih, blok seher salam 5 juta kalau nge-gym, kalau rusak. Jadi lumayan juga. Jadi saya bakal bahas detail apa aja sih yang harus dicek saat kita beli motor Ninja R, SS ataupun RR, Old, ZX, CBU, whatever, apapun itu kita bakal bahas satu persatu. Cekidot. Kita dari depan dulu ya, biar semua keurut dari depan. Yang pertama dari spakbor. Spakbor ori itu tebal ininya. Nanti saya cantumin di atas foto yang spakbor ori. Ini nggak tahu ori, nggak tahu enggak ya. Karena ciri kedua yang ori itu di sini ada ripet ya, paku ripet gitu. Karena dia buat nahan, ada bracket besi. Bracket besinya nanti saya cantumin kayak gimana sih bracketnya. Dia di dalam sini nih. Di dalam sini dia ada bracketnya harusnya. Ini nggak ada kayaknya ya, karena di sini nggak ada paku ripetnya juga, berarti dia bracket besi sudah dilepas. Yang ori lebih tebal pokoknya ini. Terus yang kedua ngecek di shock breaker. Pegang aja kayak gini. Kalau ada rembesan oli, itu berarti seal shocknya udah kena di dalam. Di dalam sini seal shocknya kena, itu harus diganti, harus di ribon ulang, di oyak-oyak aja gitu tuh. Dia bakal kelihatan sudah rembes atau sudah butuh di ribon ya. Kita bandingin punya RR ya. Punya RR itu beda. Sekilas memang sama bentuknya sama RR, tapi dia konstruknya di dalam sini beda. Punya RR itu lebih rumit. Kalau punya R itu gampang, bongkar shock ganti seal shocknya itu gampang. Dia dari atas sini aja dibuka, tarik kayak shock matic lah gitu, gampang. Wah, kalau RR ini susah. Dia konstruksinya mirip NSR SP. Ada basing teflon, dan dia bukanya harus dijedag. Jadi catatan buat teman-teman kalau mau yang ngambil RR dan seal shocknya sudah rembes, sudah waktunya ganti, itu bisa di spare dana lah, di spare dana estimasi berapa buat ganti seal shock. Seal shock orinya itu kalau nggak salah ya, seal shocknya doang 40.000 apa 70.000 saya lupa, dan wajib pakai yang ori, jangan pakai yang KW, karena nanti bakalan bocor lagi, rembes lagi, susah ini asli. Nanti bakal kita bahas ya detailnya kayak apa sih. Lanjut lagi tadi dari shock breaker. Kalau untuk bahasan detailnya gimana, perbaikannya gimana, oh iya, untuk biaya perbaikan biasanya di angka 300-an ya. Itu saya nggak tahu pastinya berapa, tergantung mekaniknya. Karena kalau saya semuanya ngerjain sendiri untuk ganti seal shock ya. Sulit banget punya RR ini, susah asli. Kalau punya R gampang lah. Lalu poin selanjutnya pengecekan, kita dari speedo dulu. Kalau speedo SS asli kayak gini ya, dan ngelihat gampangnya tuh dari sini. Ini ada garis-garis kayak gini. Dia doff juga layarnya itu. Apa ini covernya? Doff. Dibandingkan dengan yang KW itu biasanya lurus. Ini ori. Lalu lanjut
Ini stang ini nih sebenarnya bukan bawaan SS tahun 2012 ke atas deh kalau nggak salah ya. Dia stangnya harusnya stang jepit, tapi karena mungkin lebih enak kayak gini, lebih klasik banget, lebih nyaman posisi riding, rata-rata pada pakai kayak gini, lebih SS banget. Terus lanjut ke tangki. Tangki nih yang sering bermasalah, R ataupun RR, masalahnya dia di rembes. Dan rembesnya itu selalu di kisaran di sini. Sebelah kanan juga sama. Di sini kenapa? Karena dia suka ada endapan air. Endapan air di sini kan celahnya sedikit banget nih. Nah, air dia biasanya di sini yang bakal bikin kropos. Ini lumayan lah harga tangki. Kalau untuk repair tangkinya sendiri, kalau saya pakai metode epoksi dan resin ya, itu cakep banget, itu sangat mengobati daripada harus ngelas-ngelas jelek ya. Kalau yang masih bocor tipis itu memang harus di epoksi resin. Untuk caranya nanti kita bahas di video terpisah ya. Nah, kita balik lagi deh ke sini, tadi kelewatan lupa, ini kunci kontak. Memang hal sepele tapi ya lumayan krusial juga ya kunci kontak. Ciri ori dan KW itu gimana sih? Agak sulit bedain memang, cuman yang ini yang ori. Kita bisa lihat ya yang ori ya. Dia rata-rata udah pada ngelupas nih gambar-gambarnya, itu yang ori. Kelihatan lah dari build quality-nya, kalau ori itu kelihatan beda. Kita bandingin sama yang KW. Ini pakai KW, build quality-nya udah kelihatan banget. Nah, yang selanjutnya kita ngecek itu kunci kontaknya, tahu ori tahu enggak ori itu dari mana sih? Nih kita lihat ya. Tuh, kalau yang ori dia ada nomor serinya. Nih ada nomor serinya tuh, kelihatan kan? Kalau yang KW dia tulisannya for Kawasaki. Biasanya yang KW buat dijadiin spare ya, spare cadangan kayak gitu. Itu pakai yang KW. Untuk yang ori, oh iya, dan ada penyakit kayak gini juga. Udah dikontak, ini yang masih bagus nggak bisa dilepas ya. Kalau yang udah jelek bisa dilepas walaupun kontaknya sudah on. Lalu lanjut ke holder kiri kanan. Yang ori RR old itu ada saklarnya. Dan kenapa saya bahas? Karena harganya lumayan ya, walaupun cuma beda di saklar. Karena kalau RR new kayak gini itu nggak ada saklarnya, udah bedanya itu doang. Saya bahas karena harganya lumayan. Nah, sama kayak Ninja R juga, sama kayak tadi saklarnya. Kalau baru itu lumayan harganya. Saya terakhir jual mungkin 700 ya. Kalau baru itu harganya lumayan. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan buat spare budget kalau dapat yang misal udah gantian kayak gini. Ini pakai punya KX85. Lanjut lagi pengecekannya, kita ke pengapian. Pengapiannya kalau untuk R ada AC dan DC. Kalau untuk RR, Old dan CBU, ZX itu DC semua. Dan ini masih DC. Khusus untuk CBU, CDI-nya dia 1605, made in Malaysia. Kalau untuk yang RR Old CKD, completely knockdown yang dibikin di Indonesia itu pakai 1592 kalau nggak salah. Tuh untuk pengapian. Nah, kalau untuk yang ini dia kan Ninja SS ya, Ninja SS 2013. Dia harusnya DC, tapi ini sudah dirubah ke AC karena infonya lebih powerful. Emang sih saya ngetes juga emang lebih enak ya. Tarikan atasnya tuh jengat, panjang gitu nafasnya, enak. Tapi kalau untuk yang nyari-nyari original bisa dipertimbangkan. Sepele sih, tapi untuk kaum puris atau pecinta keoriginalan ini lumayan penting. Dari velg di RR Old ya khususnya, dia velgnya itu made in Thailand. Kelihatan ya. Kalau untuk CKD dia made in Indonesia. Infonya ya, saya belum pernah nimbang sendiri. Thailand lebih ringan katanya. Cuman ya untuk kaum puris, logo sendiri itu sangat krusial, kritikal.
Nah, kita lanjut ke bagian yang menurut saya paling penting ya di Ninja Salam 5 juta. Ini bloknya. Kita harus ngecek ini bloknya OB atau overboss atau gantian ya linernya, atau dia masih standar, atau masih padat juga kompresinya, atau sudah ngelos, bunyi, ngelitrik dan lain-lain. Kita bakal bahas satu persatu ya. Yang pertama ini blok masih ori. Kita dengerin bunyinya kayak gimana, karena bakal ada beberapa masalah kayak di stang seher, di pistonnya sendiri, di linernya sendiri sudah agak oblak, di bearing-bearingnya juga itu dari suara beda ya, beda. Kita bahas satu-satu coba. Oh ya, sorry kelupaan, untuk ngeceknya sendiri kalau saya selalu di langsam ya. Kalau misal jarak jauh, minta tolong kirim video langsamnya aja gitu, karena dari suara pun udah kedenger. Nah, untuk detailnya gimana mungkin bisa pakai headset ya, karena suaranya itu kalau di video agak samar ya, keganggu noise lain. Tapi kalau langsung itu kita bisa tahu ini dari bloknya, ini dari sehernya, ini dari conrodnya atau stang sehernya, oh ini dari bearing ini, itu bisa kita tahu. Sekarang kita coba nyalain dulu ya, kita dengerin. Nah, ini bisa didengerin ya. Ini bunyi bloknya sendiri masih bagus. Posisi langsam, dia masih padat ya. Dengerin. Ada suara kes kayak gitulah. Selain dari bunyi ini ya, ini pun sama, bunyi mendesis sama. Nah, dengerinnya kita tutup aja, kita gedein dulu, kita tutup. Nah, itu suara blok yang masih bagus, ya, yang masih padat, itu suaranya kayak gitu tadi. Ditutup aja selensernya, sambil digeber-geber juga boleh lah dikit, tapi tangan saya cuma 2, nggak bisa geber-geber juga. Mungkin enaknya bawa temen kali ya. Nah, itu suara bloknya yang masih bagus, suara langsam. Tapi nanti ketika digeber ini bakal beda. Kalau yang blok yang sudah ada masalah ya, itu beda. Coba kita geber ya. Nah, ini coba kita geber ya. Nah, tuh, kedenger nggak? Kayak ada suara saat ngelepas gas ya, reng gitu tuh. Itu dari bearing, di stang seher, entah yang atas atau entah yang bawah. Bearingnya yang pasti udah agak oblak, jadi ketika dilepas gas dia kayak ada suara ker. Nah, itu dari bearing atas bawah. Kalau dari blok dia masih padat, ngedengernya cukup dari langsam aja. Dari langsam dia kedenger kok. Kalau yang udah oblak itu bunyi klak 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 klak, langsamnya aja udah bunyi kayak gitu. Nah, terus kita bahas ke yang sama, masih di bearing atau masih di kruk as. Kita tes yang motor satunya ya. Ini bloknya 1878 udah saya nyalain. Bloknya masih adem, coba dengerin. Itu masih adem. Sekarang kita bedain. Ini kruk asnya kemungkinan stang seher ya. Stang sehernya udah oblak bearingnya. Kita dengerin. Nah, kedenger nggak ada suara ngeleker? Suara ngeleker itu saat digeber sedikit, itu biasanya dari bearing, kalau nggak dari kruk asnya. Kalau dari piston itu saat langsam pun sudah terdengar, atau dari celah stang seher. Stang seher itu kan gini ya, tek 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 gitu. Itu kalau celahnya udah tinggi, dia langsam pun udah kedenger ngeletrek. Nah, itu dari bearing, bukan bearing kruk as ya, bukan, di bearing stang seher.
Itu saat dilepas bunyi krrrr, nah itu dari bearing. Lalu selanjutnya kita bakal bahas kalau bearing kruk as bermasalah gimana sih bunyinya. Kita coba di NSR yang sana. NSR itu bearing kruk asnya udah minta ganti, nggak enak. Wah, NSR pakai fairing ya, nggak terlalu bisa kelihatan bloknya, tapi kita cukup dengerin suaranya aja. Adem kan? Adem kalau langsam nih, coba kita geber ya. Dia bakal suara bunyi bearing lah, bearing oblak gitu, gimana ya, dengerin. Kedengar nggak suara desis ces her gitu, gimana lah suaranya, tapi tadi bisa denger ya. Kalau nggak bisa denger boleh di komen biar nanti saya video lagi. Itu tadi perbedaan suara-suara blok ya. Yang pertama dari bearing, entah bearing small end nya entah bearing big end nya di stang seher. Lalu sama ini juga penyakitnya. Dan kalau yang ini tadi bunyinya dari bearing kruk as bermasalah. Nah, gimana sih terus kita bisa bedain blok ori atau yang sudah OB gimana? Kalau dari suara susah bedain. Yang bisa kita lakuin cuma bongkar dari sini. Bongkar knalpot, kita lihat dari kolongnya. Kalau yang blok OB itu kelihatan ada sok-sokannya, sok-sokan overbossnya ya. Makanya tadi saya bilang kita butuh alat. Ini dia alatnya. Apa sih ini? Kunci T12. Karena rata-rata untuk di manifold knalpot ya, di leher knalpot ini dia pakai kunci 12 murnya. Rata-rata kecuali yang sudah diganti. Nah, untuk mengecek bloknya sendiri, kita pertama dari fisik aja dulu ya. Kalau fisiknya meyakinkan kayak gini nih, catnya ori, tidak ada efek bekas overheat. Nah, kalau bekas overheat tuh kayak gini nih, saya tunjukin di gambar. Ini bekas overheat, dia kayak ada gosong-gosong gitu. Warnanya tuh jadi warna gimana ya kalau bekas kena panas gitu. Yang perlu diperhatikan itu kalau bloknya sudah kelihatan gosong tapi suaranya halus, itu bisa kemungkinan ya 90% lah saya bilang itu pasti sudah OB, udah di shock-shock. Tapi tidak menutup juga kalaupun warnanya masih bagus kayak gini, suaranya halus, itu kita harus yakinkan dengan buka. Ya kalau nggak mau repot ya nggak apa-apa, cuman kan harga blok lumayan ya. Secondnya aja di 2 juta lah, 2 juta. Dan apalagi blok 1878 itu susah banget nyari yang masih belum OB, adem itu susah. Sekarang kita coba buka, oke? Cuman 2 baut kok. 1, 2, kita lihat dalamnya. Ini udah kita bongkar, gampang kok ngebongkarnya ya. Cuman 2 baut, gantungin aja, kita cek dalamnya. Tuh. Kalau blok ori di sini, aduh susah ya. Tuh. Kita pegang aja ininya, kita pegang. Kayak gini sampai piston kita pegang. Kalau blok ori dia rata set gitu. Nah kalau blok OB-an biasa dia ada stepannya kayak gitu. Nanti saya tunjukin fotonya kalau blok OB itu kayak gimana sih, karena dia ada lapisan lagi ya. Kalau blok ori dia nggak ada lapisan, langsung lurus gitu. Kelihatan nggak? Kita lihat lagi. Tuh. Walaupun sehernya udah lecet-lecet ya, wajar lah. Yang selanjutnya, tapi ini khusus untuk yang CBU ya, CBU atau ZX ini khususnya. Kalau Ninja R atau RRCKD itu kayaknya nggak bermasalah di sini ya kepentingannya, karena kalau untuk CBU itu kruk asnya, kruk as ZX beda dan dia garis 2 kalau untuk copotan. Kalau garis 1 itu dari baru. Kita cukup buka ini pakai ini kunci 8 kalau belum dirubah ya. Kalau belum dirubah dia standarnya kunci 8. Yuk kita buka. Lanjut, setelah kita bongkar ya, tadi sorry ada lupa, jadi bukan 2 ya, tapi ada 3 yang kita butuhkan. Sama obeng satunya, obeng plus buat buka ini nih, klemnya karbu.
sorry. Sekarang kita coba lihat kruk asnya. Nah, ini kruk asnya masih ZX. Coba kita lihat. Tuh, masih garis 2. Ini ori bawaan. Kalau yang garisnya 1, garis itu tuh jalur oli. Kalau 1 itu dia baru, ori baru. Sama-sama ori, cuman beda copotan dan baru aja. Itu tadi ya. Untuk ngebukanya cukup ngebuka ini aja nih, kunci 8, dan pakai obeng juga buat ngelepas karbu. Kalau untuk yang apa, yang masih ada full fairing ribet ya. Saya waktu kemarin beli pakai sistem percaya aja lah sama seller bilang kruk as ori dan bloknya ori, ya udah saya percaya gitu loh. Kalaupun nanti dia berbohong atau ada seller yang berbohong, karena ya tahulah sistem jual beli kayak gini selalu ada yang diumpetin. Jadi ya udahlah gitu, kalaupun memang ini, yang penting saya dapat bahan CBU. Nanti di video lain saya bakal bahas detail gimana sih kita ngeidentifikasi CBU dan CKD, itu bedanya di mana, di surat-suratnya juga perbedaannya apa. Karena ada yang CBU dia 2006 CBU asli, tapi di suratnya malah CKD. Itu nanti bakal kita bahas di video selanjutnya. Lanjut ke poin pengecekan selanjutnya, kita lihat di sini di kaca intip ini. Itu tujuannya apa? Buat ngelihat di seal radiator, seal air ya. Kalau yang sudah minta ganti, dia bakalan putih, warna olinya putih karena oli mesin kecampur dengan air radiator. Itu bakalan jadi putih susu di sini. Kita cukup lihat di sini. Kalau yang masih terlihat hitam atau bening, itu masih bagus sealnya. Harga sealnya sendiri kalau nggak salah ya 100 atau 150 gitu, tapi dia wajib ganti sama seal olinya, ada juga sealnya, oil sealnya ada, dia harus wajib ganti. Lanjut lagi untuk khusus untuk Ninja RR ya, mau old atau mau CBU mau CKD tetap sama, karena dia pakai tabung pisah. Cara ngeceknya gimana, kita njot-njot aja kayak gini ya, dijot-njot terus lihat ribbonnya, atau baliknya gimana. Susah kalau video sendirian, harus ada ini. Kalau baliknya ngejedak bunyi dak dak dak, nah itu sudah harus di servis monoshocknya, atau gantilah sekalian ya. Karena servis monoshock sendiri ribbon itu lumayan, di angka 200-an mungkin ya, 200-150 ke atas, tergantung bengkelnya, tergantung kualitasnya juga pasti. Oke, kayaknya udah ya segitu. Kalau mungkin ada yang kelupaan bisa tolong dikasih tahu di komen. Itu yang tadi yang saya bahas, yang kritikal aja yang sering terjadi, penyakit-penyakit di Ninja 2 tak ya, mau RRCBU, RRCKD, atau Ninja R, Ninja SS, itu penyakit-penyakit umum. Tetap balik lagi semua ke yang berencana beli. Kalau ada minus-minus gitu kan, yang tidak disebutkan ya, minus-minus tidak disebutkan, silahkan dialokasikan aja budgetnya, lalu ditotal dengan harga belinya, kira-kira masih worth it nggak untuk dibeli gitu loh. Kecuali gitu kan dapat ZX CBU harga 10 juta, kondisinya kayak gini, banyak minus gitu, ya worth it lah menurut saya gitu untuk beli paper ya, beli papernya aja. Dan untuk restorasinya, saya pernah restorasi CBU biru, wah itu habis banyak banget, ternyata dijualnya murah ya, tapi nggak apa-apa lah, saya hobi aja kok. Sekian deh, kayaknya segitu aja. Kalau ada yang kurang-kurang silahkan di komen aja, biar nanti bisa lebih didetailin lagi. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.